Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Atas penyertaannya bagi kita sepanjang minggu ini sungguh luar biasa, amin. Bapak Ibu Saudara, mari lambaikan tangannya dengan kita juga bersama-sama bangkit berdiri. Boleh say hello atau shalom, selamat hari Minggu. Siapapun di samping kiri kananmu, taburkan senyum sukacita yang memberkati, haleluya. Kita percaya kita hadir masuk lebih lagi dalam hadiratnya, katakan amin. Dengan hati yang bersyukur, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Woo! Haleluya. Yang mau bersuka cita lebih lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita memuji nama Tuhan. Hari ini kita datang di hadiratnya, membawa korban pujian setiap kita di hadapannya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita katanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya dengan kesenangan ada buahnya. Pujilah tiup sangka kala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati dengan pujian. Sebab Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan namanya. Pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kristus salah Tuhanku dan cinta segalanya. Mari sujud di hadapannya dengan sehati naikkan pujian. Pujilah tiupnya sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dia sungguh baik, yang teramat baik. Baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita.
Kita bersatu hati di dalam doa. Kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami bersuka cita ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini, menjelang siang ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Karena kami tahu, kami rindu ya Tuhan, kami haus akan Engkau Bapa. Hari ini Tuhan, kami bawa segenap hati kami di hadapan-Mu. Bawa setiap jiwa kami ya Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Ini setiap hati kami ya Bapa yang baik. Kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi pertolongan kami. Engkau yang menjadi harapan kami ya Bapa yang baik. Hari ini kami datang Tuhan. Segenap hati kami mau memuji nama-Mu dari tempat ini. Suci kuduskan setiap kami ya Bapa. Sehingga kami layak ya Tuhan menerima Engkau di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Melawat setiap kami, melawat setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau bawa pujian yang terbaik. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik. Ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Bersekutu dengan Engkau dari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya persilakan kita duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami ya Tuhan. Kau pegang tanganku. Bahkan Engkau yang menuntun langkah kami Yesus. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batu dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup.
sambut dia, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus. Mari panggil nama Yesus. Kami serukan nama Yesus dari tempat ini. Carilah kehendak-Mu ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin lebih lagi melekat kepada hadirat-Mu. Oh Rabasyara la 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 ba da 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 ba da da ba la la ba da da. Hiya da la 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 ba da da ba ya da la ba la la ba la la ba ya da la ba la ba ya da bo. Kami bawa setiap hati kami kepadamu Tuhan. Kami haus dan rindu akan hadirat-Mu di tempat ini. Kami minta perkenanan-Mu menyertai kami. Kami minta Engkau hadir membentuk setiap hati kami. Engkau adalah Allah yang benar ya Tuhan. Yang menata setiap hidup kami sesuai dengan kehendak. Oh ya rara bashiki ya rara bashiki ya rara balala. Oh ya rara bashiki ya rara balala 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 balala. Biarlah kemuliaan demi kemuliaan hadir di tempat ini. Kami punya Tuhan yang besar. Oh, takkan ku takut, takkan ku gentar. Engkau di dalamku selama-lamanya. Aku berserah. Mari bawa seluruh hidupmu, bangun setiap hatimu. Dia hadir, membawa kuasanya di tempat ini, membawa kekuatan yang daripadanya. Dia Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatan kami, Yesus yang menjadi pembela kami. Yes Lord. Oh, aku masih punya Tuhan. Mari dengan sepakat dengan imanmu katakan, aku tetap percaya, ku tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Percayalah kepada Yesus. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang besar. Takkan ku takut, Kau besertaku. Dengan iman katakan lebih lagi, aku tetap percaya, ku tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Oh, yes, kami percaya hanya kepada Yesus. Hidup kami sepenuhnya percaya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, mari bersama-sama lebih lagi. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatan kami. Amin. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lebih lagi kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tak akan perlu takut dengan apapun yang kami alami akhir-akhir ini. Kami percaya Engkau ada di dalam kami. Engkau turut membela kami Tuhan. Bahkan
bagi kami katakan ya Tuhan, atas kehadiran-Mu dalam hidup kami, membawa kemenangan, membawa pembelaanmu, membawa seturut kehendak firman-Mu. Jadilah ya Tuhan, jadilah ya Tuhan, kekuatan-Mu yang memampukan kami, kekuatan-Mu yang mengalir. Kami terima kekuatan penuh yang daripada-Mu, Yesus. Saya rindu kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Rasakan di dalam hatimu, Tuhan hadir. Dia sediakan kekuatan baru bagi kita. Dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan waktu ini. Bangun syukur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengasihi. Bahkan aku tak akan menyerah dengan apapun itu ya Tuhan. Apapun yang menghampiri kami akhir-akhir ini ya Yesus. Engkau ada di depan kami. Engkau ada di pihak kami. Engkau ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau tunjukkan kasih-Mu, Engkau tunjukkan kebenaran-Mu. Engkau yang menjadi pembela kami Tuhan, di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, masalah kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bimbang. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat. Terjadilah kehendak-Mu, oh Yesus, Yesus, Yesus kekuatanku, Yesus kebesaranku. Bersama-sama dengan jemaat serukan, Dia Tuhan kita yang besar. Yes, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatan kami, amin, yang melekat dalam hidup kami. Aku masih punya, oh dengan iman katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Mari angkat lebih lagi hatimu, berikan kemuliaan sorak-sorak. Katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Kami tak akan ragu karena Engkau menjamin hidup kami. Seluruh jemaat-Mu di tempat ini akan lebih lagi bersuka cita, membawa pujian mazmur kami kepadamu, yang siap menari, melompat dan semangat untuk lebih lagi kita persembahkan di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan lebih lagi. Boleh dilihat kiri kanannya, taburkan senyum. Ya, kita adalah jemaat-jemaat yang dipilih Tuhan untuk lebih lagi bersaksi atas kemuliaannya. Amin. Haleluya. Saya rindu menyapa jiwa yang baru dipertemukan kita kembali tempat ini. Ada, haleluya. Semua adalah jemaat-jemaat yang setia.
Haleluya, dan kita respon dengan baik. Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Oleh sebab itu, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau bersama-sama bersorak meninggikan Tuhan. Dia gunung batu hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya dan sepakat kita akan mau bersorak-sorak lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran Tuhan terjadi. Dan jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara, bawa hatimu, persembahkan tubuhmu dengan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan lagi, serukan wuh! Yes! Dia adalah Tuhan yang benar, adalah kekuatan kita di tempat ini. Yeah, haleluya. Bersama-sama dengan sepakat kita akan angkat pujian ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Serukan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Dia keselamatan kita. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Katakan dengan iman Bapak Ibu, tangan Tuhan yang turut bekerja. Woo! Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, takdirmu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami katakan Engkau yang kami puja, kami tinggikan selama-lamanya. Dia adalah Alfa Omega, Dia awal dan akhir menyertai hidup kita. Amin. Katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, Kau keselamatanku, dan Kau, yes, Dia yang membela kita. Haleluya. Di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Dengan iman Bapak Ibu, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lewat kita angkat tinggi pujian ini, nama Tuhan disenangkan. Dia hadir adalah Tuhan yang benar. Kekuatan yang daripada Dia sediakan bagi kita, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Woo. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan hati yang bersuka cita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku. Dengan tangan siapa menyertai kita? Tuhan Yesus yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasanya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam. Siapa yang benar? Tuhan Yesus kita. Woo! Haleluya. Selama-lamanya adalah Tuhan yang benar. Amin. Kasih
samping kiri kanan katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan melihat. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Sabdanya yang akan kita perdengarkan sebentar lagi. Dan kita mau lebih lagi siapkan hati kita. Karena kami ingin mau mengenal-Mu secara pribadi Tuhan. Lewat kami mengenal Engkau, kami akan peka akan rencana yang baik Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami Tuhan, kedagingan kami. Tetapi roh yang benar, Engkau sediakan itu bagi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Oh ya Rabashki ya Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua hanya karena ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi. Tuntun kami Tuhan, kuatkan kami dengan firman. Kami ingin mau mengenalmu ya Tuhan. Oh yes, secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Dengan hati yang siap angkat pujian ini. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia. Mari jemaat dan singar angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia. Kita bersama-sama bangkit berdiri, katakan, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal.
Yang Tuhan inginkan bukan cuman kami kagum akan kebaikan-Mu. Tuhan menginginkan bukan cuman kami terkesima dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi Tuhan mau kami kenal Engkau secara pribadi. Itu jauh lebih penting. Bapa, ajari kami mengenal Engkau lebih dekat. Dari dekat kami kenal Engkau. Bukan apa sekedar kata pendeta. Bukan sekedar apa yang kami baca atau apa yang kami dengar. Tapi kami mengenal Engkau dari dekat, personal. Kami pribadi dengan Engkau. Itu yang membuat kami jadi kuat dalam kehidupan ini. Ini membuat kami jadi pemenang dalam hidup ini. Karena kami mengenal siapa yang punya kehidupan. Kami mengenal Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Aku berdoa seluruh jemaat El-Ferajim di tempat ini, mereka mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga mereka jadi jemaat yang kuat di tengah goncangan apapun. Mereka jadi jemaat yang berkemenangan di tengah-tengah masalah sebesar apapun. Aku berdoa gereja ini, jemaat ini adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Yang mengenal Tuhan dari dekat. Dari dekat, bukan apa kata orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Yang merindukan Engkau, mereka berbahagia. Yang mencari Engkau, mereka berbahagia. Sesungguhnya siapa yang mencari akan menemukan. Dan aku berdoa, mereka menemukan Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Yang pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya tahu ini anugerah Tuhan. Yang kedua terima kasih buat Pak Gembala, Pak Erwin. Terima kasih buat Pak Budi, Bu Esther, Pak Aston dan Ibu. Terima kasih untuk semua staf di tempat ini. Saudara tolong bantu doa tanggal 22 ini. Kita dengan tim dari Jakarta kita akan buat KKR di Tanah Karo. Setanah Karo 18.000 anak muda. Dan ini mungkin sejarah terbesar untuk Tanah Karo, untuk anak muda sebesar itu jumlahnya ya. Jadi tolong doakan tanggal 20 kita udah turun ke Tanah Karo. Oke, saudara, saya coba menyampaikan tentang perkataan, kuasa perkataan. Karena begini, seringkali saya dapatin, kalau ini secara pribadi saya, sekalipun hamba Tuhan ya, seringkali begini, kalau keadaan baik-baik, gampang kita mengucap syukur. Benar nggak? Semua aman-aman aja, gampang kita mengucap syukur. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kalau itu terusik? Bagaimana kalau itu terganggu? Bagaimana kalau kemudian ada yang menyerobot begitu loh. Apa yang menjadi milik kita? Masihkah perkataan ini keluar perkataan yang baik? Karena selalu saya bilang, gak mungkin Roh Kudus yang ada di dalam kemudian mengajari kita perkataan-perkataan negatif. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin Roh Kudus yang ada di dalam kita terus kita diajari melihat hal-hal yang gak benar. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Dia akan menuntun kita bahkan dalam perkataan sekalipun. Gak mungkin. Makanya aneh orang bilang cinta Tuhan, rajin pelayanan, tapi perkataannya belum bertobat. Nah saya bertanya begini, siapa yang kamu layani? Siapa yang kamu layani? Ada berapa banyak orang bertahun-tahun, puluhan tahun ikut Tuhan, tapi perkataannya gak ada yang berubah. Sama sejak dari dulu. Pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang kamu layani? Dan saya percaya orang makin lama ikut Tuhan, harusnya perkataannya makin baik. Makin baik. Jadi begini, minta maaf ya. Saya termasuk hamba Tuhan yang tidak mengukur orang rohani dari rebah-rebah. Saya nggak mengukur dari situ. Sekalipun manifestasi dari Roh Kudus itu ada begitu, bisa terjadi. Saya nggak mengukur orang rohani dari sekedar menangis. Tapi ukuran seorang ikut Tuhan adalah perubahan.
Lebih baik dari kemarin. Lebih dewasa dari kemarin. Lebih berani dari kemarin. Itu ukuran orang ikut Tuhan. Ada perubahan. Nah, coba saudara lihat kanan kiri saudara yang paling dekat dengan saudara. Ada enggak saudara lihat dia berubah makin ke sini? Atau gimana? Atau sama aja? Atau tambah parah? Haleluya. Nah, makanya gini, saya nggak percaya orang bilang begini, Pak, saya ini orang Batak, Pak. Udah begini memang modelnya Pak, suara keras. Biar dekat begini manggilnya keras. Saya nggak percaya itu. Mau orang Batak kayak mau orang apakah sukunya. Kalau makin lama ikut Tuhan harusnya mengontrol diri itu harusnya bisa. Makin lembut. Iya dong. Mungkin nggak orang Batak lembut? Ayo coba yang orang Batak di sini. Mungkin nggak? Mungkinlah orang Roh Kudus ada di dalam kita. Bilang kanan kirimu yang orang Batak. Mungkin loh orang Batak lembut. Coba sekali-sekali kalau ketemu orang. Shalom. Apa kabar? Jangan ketemu orang. Hey shalom. Enggak, maksudnya saya. Perkataan itu penting sekali. Ya, ada amin? Jangan sampai orang bilang, oh kalau udah suara kencang-kencang, kencang-kencang, udah. Nggak boleh. Harus ada perubahan. Dan saya percaya, dan saya banyak menemukan kok. Makin kesini orang Batak makin banyak yang lembut. Kadang-kadang saya bilang, orang Jawa kamu ini. Ya. Mari kita buka 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Karena penting sekali, perkataan ini penting sekali. Apalagi di tengah-tengah zaman sekarang makin sukar, makin mengerikan ya. Orang berubah bisa dalam sekejap hanya karena keadaannya gak sesuai seperti yang dia bayangkan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan apa? Mau melihat hari-hari baik. Coba saudara renungkan di situ. Siapa di sini yang mau melihat hari-harimu baik? Mau ya? Nah, gak banyak kuncinya. Ada orang kan, kalau motivator kan, selalu bilang 10 kunci. 5 kunci untuk bahagia. Untuk sukses. Nah ini gak banyak. Dikatakan kalau mau kita melihat hari-hari baik, cuman satu. Gak banyak. Menjaga lidahnya. Jadi minta maaf kalau saudara banyak dalam kesukaran karena saudara gak bisa jaga lidah. Makanya gini, masalah paling besar sebenarnya ada pada penggosip. Penggosip itu paling banyak masalahnya. Karena gak bisa kontrol lidahnya. Bukan cuma dia banyak masalah, orang lain dia buat juga banyak masalah. Nah ini nih, ngeri nih orang begini nih. Saya berdoa penggosip saya tengking dari tempat ini semua. Ada amin saudara. Ya jahat, penggosip itu jahat. Tahu enggak apa artinya penggosip? Penggosip itu artinya menambah-nambahkan. Mengurang-ngurangi. Sementara kata Alkitab begini, jangan engkau menambah ataupun mengurangi. Apa kata firman. Tapi kalau penggosip, kalau enggak dia tambahkan, enggak hot. Kalau enggak kurang-kurangin, enggak hot. Makanya hot nanti setelah mati dianya saudara. Ya. Jadi penting sekali untuk menjaga perkataan. Haleluya saudara. Ya, jadi ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Masalahnya begini Pak Budi. Banyak kita orang Kristen gak tahu yang mana yang baik, mana yang jahat. Makanya Alkitab begini, umatku binasa bukan karena kurang berdoa. Karena kurang pengetahuan. Bagaimana dia mau tahu yang baik dan yang jahat? Baca firman pun enggak. Firman ini memfilter mana yang baik, mana yang jahat. Nah bagaimana kita mau tahu mana yang baik, mana yang jahat? Kalau kita nggak pernah baca. Kita ngomong, saya rasa itu tadi baik. Ternyata menyesatkan. Karena apa? Kurang pengetahuan. Ngeri loh orang kalau kurang pengetahuan. Saya sama orang tua saya seringkali agak sedikit miskomunikasi. Karena memang dia yang menjaga anak kami. Saya bilang, Mama, kalau kasih makan anak,
si Der sama ini nggak perlu ditaruh dulu ke mulut, diembus terus ditaruh baru masukkan ke mulutnya. Nggak perlu. Kalian besar semua kok gitu kok dia bilang. Saya bilang, susah. Jadi orang kalau nggak ada pengetahuan susah saudara. Susah banget serius. Makanya perlu kita ngerti firman. Jadi kita bisa filter. Oh ini gak sesuai firman. Oh ini gak sesuai firman. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Masalahnya kita gak suka firman kan. Nah Alkitab bilang begini. Terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apalagi orang dunia bilang tipu-tipu kecil. Coba lihat. Ngeri loh dunia ini. Biasa itu. Nah, kenapa? Karena lidahnya gak dikontrol oleh kebenaran. Ngeri loh, lidah ini ngeri. Jadi saudara, saya gak tahu dalam seminggu ini, dalam sebulan ini, apa saja yang saudara udah ucapkan dalam seminggu dan sebulan ini. Tapi percayalah saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut Alkitab bilang akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Jadi jangan saudara bilang, just kidding loh Pak Pendeta. Dengar saya banyak orang just kidding, orang akhirnya mati saudara, bunuh diri. Karena apa? Kita bercanda tapi orang lain tersinggung. Jadi gak bisa, anak Tuhan mesti beda. Anak Tuhan gak boleh sama-samaan dengan dunia. Gaya-gayaan supaya ngetren Pak Pendeta. Ngetren juga mesti difilter, mana yang benar, mana enggak. Ada amin saudara. Saya berdoa saudara, sepanjang bulan yang berjalan ini, tolong please jaga perkataanmu. Karena perkataan saudara itu punya kuasa untuk melihat hari-hari baik atau hari-hari yang buruk. Jadi kalau dibilang untuk melihat hari yang baik, berarti perkataan yang salah bisa mengarah kepada hari-hari yang buruk. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua jemaat El Perajim di tempat ini, sepanjang bulan ini, engkau akan melihat hari-hari baik saudara. Jaga perkataan saudara. Ada amin? Sakit Pak Pendeta, is okay, jaga perkataan. Susah Pak Pendeta, is okay, jaga perkataan. Masalahku besar, jaga tetap perkataan. Dengarkan saya baik. Apa yang kau ucapkan, kalau itu baik, maka itu akan terjadi sama saudara. Iya. Ya, jadi please jaga perkataan. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya dan memakan buahnya. Bayangin, hidup dan mati saudara ada pada perkataan ini. Simple sebenarnya. Kalau saudara mau hidup, jaga perkataan. Kalau saudara mau mengalami kematian, asal-asalah berkata-kata saudara. Saya jujur, saya orang yang paling selektif untuk mengeluarkan apa yang keluar dari mulut. Saya selalu bilang ke istri saya, tidak boleh semarah apapun kamu, tetap mesti jaga perkataan. Dia pernah kesal satu kali sama si kecil. Nangis terus ini. Mama tempeleng ya. Saya bilang gak boleh. Gak boleh. Jaga perkataan. Sekalipun mungkin itu bercanda. Gak bisa. Karena bisa karena biasa. Kan karena kita terbiasa nanti lama-lama. Oh gak apa-apa ucapin aja tempeleng. Lama-lama ditempeleng kan. Kebiasaan gitu. Halo umat Tuhan di tempat ini. Kalau mau hidup, jaga perkataan. Kalau mau mati, jaga perkataan. Saya beritahu Anda, mati dan hidup itu bukan cuma masalah gak bernapas lagi, bukan. Bisa saja kerohanian saudara udah mati saudara. Karena apa? Karena perkataan-perkataan saudara udah bukan lagi perkataan kehidupan. Semuanya perkataan kematian. Orang kalau mati, yang keluar perkataan-perkataan mati semua saudara. Tapi kalau orang hidup, yang keluar perkataan-perkataan hidup. Makanya penting sekali menjaga perkataan. Saya gak percaya anak Tuhan sembarang berkata-kata. Saya gak percaya. Saudara percaya Roh Kudus ada dalam diri saudara. Kalau saudara percaya harusnya perkataan yang keluar adalah perkataan yang manis. Matius 12 ayat 36, 37. Matius 12, 36, 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap, catat baik ini saudara, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi gak bisa bilang bercanda loh Pak Pendeta, bercanda. Masalahnya di penghakiman gak bercanda. Gak ada tuh, terus bilang di penghakiman, oh dulu kok bercanda, oh sudah lolos kau. Gak ada, habis saudara.
Ya. Jadi setiap perkataan itu dipertanggungjawabkan pada para penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Ayo loh. Ya. Akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngeri Pak Pendeta gak tahu keadaan saya. Saya ngomong gitu ke dia karena saya udah benci banget, udah kesal banget. Ingat di penghakiman dipertanggungjawabkan apa yang kau ucapkan. Kalau saudara bilang karena Pak Pendeta gak tahu keadaan saya. Seolah-olah saudara mengecilkan Tuhan yang besar saudara. Memang Pak Pendeta gak tahu tapi Tuhan tahu kok. Memang Pak Pendeta gak bisa bantu tapi Tuhan bisa bantu kok. Pak Pendeta gak bisa tolong tapi Tuhan bisa tolong kok. Apapun keadaanmu jangan cari alasan untuk membenarkan apa yang salah kau ucapkan. Ya, jadi penting sekali jaga perkataan. Saya catat di sini. Ada beberapa dampak daripada kuasa perkataan. Dan tolong saudara catat dengan baik ini. Supaya sepanjang bulan yang berjalan ini. Khusus jemaat ini. Tidak sembarangan berkata-kata. Ya, saya berdoa saudara tanamkan dalam hati saudara. Yang pertama dampak kuasa perkataan. Itu membangun dan meruntuhkan. Jadi saudara dalam hidup ini saudara akan membangun yang baik ketika saudara mengucapkan kata-kata iman, kata-kata firman. Tapi dalam hidup ini saudara akan melihat bahkan minta maaf sebulan ini banyak yang akan runtuh saudara ketika saudara sembarangan berkata-kata. Tiba-tiba keuanganmu runtuh, tiba-tiba pekerjaanmu runtuh, tiba-tiba karirmu runtuh, semua bisa runtuh. Karena apa? Perkataan. Jadi perkataan punya kuasa untuk membangun dan meruntuhkan. Nah pertanyaan saya, saudara mau membangunkah atau meruntuhkan? Tergantung perkataan. Jadi so please jangan sembarangan keluar dari mulut ini perkataan-perkataan. Harus kita filter saudara. Saya kuliah di Surabaya. Dan gereja itu menurut saya sampai hari ini, saudara bisa googling. Mungkin gereja itu terbesar se-Asia Tenggara. Sekali beribadah 35.000 orang. Jadi saudara bisa bayangkan semacet apa gereja itu. Nah, itu gembalanya. Ketika dia mau bangun gereja di situ, orang bilang gila dia itu. Dari mana dia punya uang? Dia cuma seorang kondektur. Tapi setiap hari dia perkatakan tanah ini akan diberikan Tuhan kepadaku. Tanah ini akan diberikan Tuhan kepadaku. Setiap hari dia perkatakan perkataan-perkataan iman. Mungkin orang bilang begini, gila itu orang. Ada-ada aja itu orang. Memang orang Kristen itu ada selengek-selengeknya begitu loh. Tapi memang itulah, ikut Tuhan itu ngeri, sedap. Kalau hidupmu cuma datar, gak seru. Nah kami anak-anak STT ikut-ikutan. Makanya saya bilang iman gak boleh ikut-ikutan. Lihat mobil orang, mobil ini jadi milikku, mobil ini bunyi alarmnya, coba lihat. Nggak bisa. Dan terbukti saudara waktu dia bilang tanah ini jadi milikku, ada saja jalannya untuk Tuhan mempertemukan dia dengan orang yang memberikan tanah itu. Nah saya punya teman juga di Kabanjai, saya nggak tahu Pak Budi kenal apa enggak. Ini orang dari Surabaya. Setiap hari dia bilang gini, Jo, abang pasti percaya, abang akan bangun gereja 7 lantai di Kabanjai. Saya bilang, jadilah menurut imanmu. Kalau saya ukur-ukur, kayaknya gak mungkin. Tapi saya bilang, jadilah menurut imanmu. Jadi perkataan itu penting untuk membangun ataupun meruntuhkan. Jadi kalau saudara mau melihat hidupmu runtuh, coba perkataan kata-kata negatif. Runtuh hidupmu saudara. Ngeri loh saudara. Kalau saudara udah bilang gini, aku ini sial. Ngeri loh saudara. Langsung saudara, kesialan itu akan datang saudara. Dan kalau saudara bilang nih, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Anak cucuku diberkati Tuhan. Semuanya generasiku diberkati Tuhan. Lihatlah Tuhan akan membela perkataanmu saudara. Penting sekali untuk menjaga perkataan. Karena itu bisa membangun dan meruntuhkan. Ada amin abahnya Pak Pendeta Petrus. Saya percaya tahun ini akan ada celebration, perayaan. Haleluya. Yang kedua, perkataan itu saudara bisa membawa kesembuhan. Halo yang sakit di tempat ini. Bukan cuma secara fisik engkau sakit. Mungkin hatimu juga lagi sakit. Mungkin kau kecewa, engkau dendam. Atau mungkin fisikmu lagi sakit. Coba perkatakan kata-kata iman. Karena itu mampu membawa kesembuhan. Aku berdoa tahun ini sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Karena perkataanmu. Karena perkataanmu. Apa susahnya kok ngomong.
Aku sembuh dalam nama Yesus. Apa susahnya? Tapi Bapak dia belum sembuh. Ucapkan lagi. Belum sembuh. Ucapkan lagi. Saya aja jujur loh. Kalau lihat anak saya. 2 kali 3 kali memohon. Udah kita disiplin. Gak boleh anak sekali. Enggak. Mau apapun enggak. Tapi kalau di 3 kali. Papa. Luluh. Nah baik saudara berkali-kali Tuhan sembuhkan. Apa enggak lulu Bapak di sorga melihat saudara meminta begitu. Jadi perkataan itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Ada amin. Aku berdoa keuanganmu juga disembuhkan Tuhan. Ya, masalahmu juga semua dibereskan sama Tuhan. Untuk itu jaga perkataan. Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu pun akan terjadi. Tuhan mau bilang begini, kamu bisa lakukan kok lebih besar daripada yang saya lakukan kok. Asal kamu jangan bimbang. Tuhan senang gak kita bisa lakukan yang lebih besar daripada Tuhan yang lakukan? Senang dong. Karena kita ini anaknya. Tapi masalahnya kita gak mengucapkan itu. Kita gak mau praktekkan itu. Saudara, iman itu mesti dipraktekkan saudara. Gak bisa saudara gak dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Memang gini, saya jujur, saya mungkin tahun ini, mungkin sudah 18 tahun atau 19 tahun saya melayani Tuhan. Ya dari gunung-gunung dulu saya pergi segala macam. Saya dapati begini. Memang iman itu pada akhirnya harus dipraktekkan. Gak ada orang beriman. Di dalam hati aja. Gak ada saudara. Semua mesti terrealisasi dalam tindakan saudara. Jadi kalau saudara beriman harus ada tindakannya. Gak bisa enggak. Nah saya berdoa saudara coba praktekkan iman itu. Jadi kesembuhan berkat saudara atau kutuk tergantung saudara apa yang saudara ucapkan. Ke jalan benar atau ke jalan salah saudara tergantung apa yang saudara ucapkan. Membawa kepada kehidupan atau kematian tergantung kepada apa yang saudara ucapkan. Jadi memang perkataan ini sederhana, simple keluar dari mulut tapi punya dampak ledak yang luar biasa saudara. Coba saudara, mari praktekkan saudara. Bisa enggak saudara belajar mempraktekkan? Coba pulang dari gereja ini perkatakan, aku diberkati Tuhan. Pasti terbuka jalan, terbuka pintu, pasti terbuka dalam nama Yesus. Pasti terbuka dalam nama Yesus. Saudara coba saudara. Itu penting sekali, sangat penting. Nah saudara perhatikan baik, mengapa keluar perkataan-perkataan negatif, buruk, pesimis dan bahkan kehancuran. Salah satu penyebabnya begini, saya pelajarin. Saya jujur Pak Budi, PR saya terbesar sampai hari ini cuma satu PR saya. Sekalipun masih banyak PR yang lain. Ketenangan. Saya jujur, saya perlu belajar masalah ketenangan. Saya kalau lihat orang tenang, dan mungkin di situ mungkin kekuatan mantan presiden kita yang ke-7 ada pada ketenangannya. Jadi orang kalau tenang saudara, dia itu perkataan-perkataannya itu bisa terkelola dengan baik. Tindak-tindakannya itu bisa bertindak dengan baik karena tenang. Kalau saudara gak tenang, rasa kusuk kayak dikejar apa begitu saudara. Saudara bisa tabrak sana sini saudara. Orang kalau gak tenang, lihat istrinya pun gak tahu yang mana istrinya, bayangkan loh. Gak tenang, panikan gitu loh. Lihat istri orang kayak istrinya, coba bayangkan. Karena gak tenang, panikan. Satu kali saya buru-buru tuh, mau ke airport di Makassar. Udah last time, mesti cepat ke airport. Buru-buru, pokoknya mandi, udah asal mandi aja. Bawa koper, udah gak ada lagi, udah tenteng aja langsung ke airport. Udah buru-buru pokoknya, udah gak ada ketenangan sama sekali. Tiba sampai untuk check-in, saya bilang, Mbak, check-in. Begitu dia lihat, Pak pesawatnya besok Pak. Coba. Saya bilang, gimana? Besok Pak. Saya bilang, Jonathan, kamu gak tenang Jonathan. Coba kalau kamu tenang. Nah itu kayak, saya bawa kacamata. Tapi saya gak pakai. Tadi malam hujan deras, buru-buru jalan. Pokoknya kayak
sama istri saya lagi makan gitu. Udah hujan cepat-cepat. Ini kita nanti ini segala macam. Jatuh kacamatanya. Dibersihkan udah agak rabun-rabun. Udah gak usah pakai. Mendingan rabun agak banyak daripada rabun-rabun gak jelas. Karena apa? Gak tenang. Coba begitu hujan, bayangkan. Masih hujan aja udah buat Jonathan gak tenang. Baik bisa bayangkan bagaimana kalau topan. Masih hujan loh. Nah berapa banyak orang begini. Gak ada ketenangan. Alkitab begini. Tenanglah kamu supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa? Orang gak akan mungkin bisa berdoa kalau gak tenang. Gak akan mungkin, percaya saya. Orang kalau gak tenang gak mungkin bisa berdoa. Sebab Alkitab bilang gini, tenanglah kamu supaya kamu dapat berdoa. Gak percaya, coba tampilkan itu ayatnya. Tahu gak di belakang? Saya juga lupa ayatnya di mana itu. Tapi Alkitab begini, tenanglah kamu supaya kamu dapat berdoa. Jadi kenapa banyak orang panik, melakukan kesalahan, perkataan negatif, tabrak sana sini. Karena gak tenang. Nah saya berdoa semua jemaat LP Rajim di tempat ini. Aku berdoa roh ketenangan itu ada padamu. Dan itu yang buat saya kagum dengan Yesus saudara. Saya berapa kali bilang, di tengah badai, kapalnya terombang ambing mau tenggelam. Dia bisa tenang tidur. Hebat nih saudara. Makanya ini ketenangan itu didapat ketika orang dekat dengan Tuhan. Makanya gini, keuntungan orang ikut Tuhan, salah satu keuntungannya orang itu menjadi tenang. Siapa di sini yang lagi gelisah di sini angkat tangan? Yang lagi gelisah. Saudara jangan asal tangan saudara. Dengarkan dulu instruksinya. Yang lagi gelisah. Bukan yang tenang aku bilang, yang gelisah. Banyak orang cepat-cepat angkat tangan, gak didengarkan, angkat tangan. Yang lagi gelisah ada di sini. Tenang saudara. Gini. Kalau itu udah jadi berkatmu gak akan kemana kok. Kalau itu udah promosi kamu gak akan kemana kok pergi. Ingat Tuhan itu gak pernah salah. Ketukar enggak. Tuhan gak kayak gitu saudara. Gak pernah ketukar. Mau di ujung kolong manapun rumahmu saudara. Tuhan tahu alamatmu di mana saudara. Dia tahu kemana berkat itu akan dilimpahkan saudara. Jadi tenang aja saudara. Jangan ikuti apa kata dunia. Ayo cepat, siapa yang lebih cepat dia dapat. Siapa bilang. Dalam Tuhan yang terlambat sekali. Gini. Jangan bilang begini. Cepat-cepat kau menikah. Udah umur 30 lebih kau itu. Belum tentu saudara yang cepat nikah yang terbaik saudara. Ada orang lifetime dia menikah. Dapatnya raja saudara. Haleluya. Jadi dalam Tuhan gak ada tuh yang istilahnya buru-buru. Mesti cepat-cepat gak ada. Dalam Tuhan tepat waktu semuanya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tenang. Bilang kanan kirimu. Lebih tenang ya. Lebih tenang. Jadi saudara, apa yang keluar dari mulut menggambarkan siapa yang ada di dalam diri orang itu. Saya ulangi saudara, apa yang keluar dari mulut kita ini menggambarkan siapa di dalam diri orang itu. Saudara tahu sari jeruk? Ya begitu diperas, yang keluar ketika jeruk diperas yang keluar dia sari jeruk. Air minum saudara yang di situ kalau ditekan yang keluar apa yang ada di dalamnya. Jadi apapun yang ditekan akan keluar apa yang mengisi di dalam. Jadi saudara gak bisa bilang aku tertekan keluar kata-kata binatang kau. Berarti siapa yang mengisi? Yang mengisi dia di dalam adalah binatang-binatang. Ada pendeta. Dia dimaki-maki. Udah gak tahan dia bilang gini, haleluya kau. Saking tertekannya. Saya bilang hebat dia ya. Tertekan yang keluar kata haleluya. Karena memang itu yang mengisi dia. Tuhan di dalam. Haleluya saudara. Jadi mulai besok. Kalau ada di antara kita di tempat ini yang marah-marah, kesal-kesal, kata-katanya kasar. Boleh bilang sama dia. Sebenarnya siapa yang mengisi di dalammu? Kalau Tuhan yang mengisi di dalam, gak mungkin keluar kata-kata yang kasar dan menghina. Gak mungkin saudara. Makanya begini, penting sekali kita diisi oleh Tuhan. Sehingga yang keluar adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang memberkati, kata-kata iman, kata-kata firman yang keluar saudara. Ada men saudara. Jadi penting sekali. Kalau saudara remehkan ini, anggap biasa saudara, ini bahaya. Ini bahaya.
Jadi penting sekali untuk kita menjaga perkataan kita. Kalau Kristus ada di dalammu, Alkitab bilang gini, maka buah roh harusnya itu keluar dari dalam diri kita. Buah roh. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Orang Batak, ada kelemah lembutan di sini. Ada kelemah lembutan di sini. Jadi kalau ada Kristus di dalam kita, ada kelemah lembutan di situ. Ada penguasaan diri. Ya, apalagi kalau kita sudah pegang kartu kredit, bisa enggak kuasai diri? Apalagi lihat diskon, bisa enggak kita kuasai diri? Berapa banyak anak Tuhan terjebak di sini, bunga berbunga. Karena apa? Tidak ada penguasaan diri. Jadi kalau orang dipenuhi oleh Kristus, maka yang nampak adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya selalu bilang sama istri saya begini, please, ini kita masuk tahun yang baru. Ada enggak kamu lihat di dalamku buah roh? Aku bilang, ada enggak kasih kamu lihat? Ada. Oi, bagus nih. Saya bilang, ada enggak kamu lihat dalamku damai sejahtera? Damai enggak kamu dekat aku? Damai. Wih, bagus nih. Terus saya bilang, ada enggak kesabaranku? Kurang. Oh. Ya, kan kita sama istri perlu dong cross-check dong. Karena saya hampir 5 tahun menikah. Ada enggak ini muncul? Kalau makin lama makin hilang ini. Begu yang masukin itu saudara. Kalau Tuhan harusnya ini muncul. Makin lama makin muncul. Saya bilang, ada enggak kau dapat kemurahan? Oh, kalau kau itu murah hati sekali katanya. Saking murah hatinya kau katanya. Banyak kau dimanfaatkan kan katanya. Banyak orang manfaatkan saudara. Tapi gak apa-apa saudara. Kita baik saudara. Terus saya bilang, ada kebaikan? Ada. Kesetiaan? Oh, kalau itu jangan diragukan katanya. Oh, iya. Itu. Ada kelemah lembutan? Itu kurang sekali katanya. Ada penguasaan diri? Itu juga masih kurang dia bilang. Jadi itu PR semua saudara. Suami istri perlu ini tiap tahun jangan cuma rayakan tahun baru. Ya kata-kata maaf, ya ini maaf. Coba cross check juga buah roh itu keluar enggak? Jangan kita punya budaya setiap tahun minta maaf ya, pakai sarung. Ini aku tahun ini banyak salah ini. Coba ucapkan dulu buah roh ini keluar enggak sepanjang tahun itu. Kita mesti cross check dari tahun ke tahun. Kalau ini makin lama makin hilang, bahaya saudara. Bahaya saudara. Ya. Nah, kemudian saudara, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Nah, perhatikan baik saudara. Ini saya sempat berpikir begini, bisa-bisanya Ayub. Saya jujur, ada beberapa tokoh Alkitab yang memang sangat melekat di hati saya. Salah satunya Daud, salah satunya Samuel, dan salah satunya Ayub. Saya jujur, saya boleh kalau sekarang bilang ngefans lah sama dia ini. Kenapa Ayub? Orang ini kaya tapi nggak berubah, tetap cinta Tuhan. Hebat saudara. Bahkan kaya tiap-tiap pagi dia bangun korban, bikin korban mesbah kepada Tuhan. Dia bilang gini, siapa tahu anak-anakku berbuat salah. Hebat nggak itu? Hebat saudara. Sibuk nggak ini orang? Pasti sibuk saudara. Karena orang terkaya di timur, di bumi bagian timur paling kaya. Tapi akhirnya Alkitab bilang gini, Ayub 42, 5 dan 6 dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri kata Ayub memandang engkau. Oleh sebab itu, apa Ayub katakan? Aku mencabut perkataanku. Berarti ada perkataan-perkataan Ayub yang dalam hidupnya yang sia-sia yang pernah dia ucapkan. Saya juga kadang-kadang mengucapkan ini. Tuhan, aku gak tahu sepanjang tahun ini adakah perkataan yang ucapkan salah. Aku cabut semua perkataan itu. Saya juga praktekkan itu saudara. Kita manusia bisa hilaf, bisa lupa. Dan perlu kita mencabut setiap perkataan saudara. I don't know, saudara gak tahu. Saudara ada enggak sepanjang tahun ini saudara pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perlu saudara untuk mencabut semua perkataan itu. Itu penting saudara. Sebab Ayub melakukan itu. Dia bilang aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub ternyata dalam memberi korban setiap pagi. Dia tidak mengenal Tuhan secara dekat.
Jadi ternyata begini, ada orang rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi tidak mengenal Tuhan secara dekat. Maka tadi saya suka lagu itu tadi. Lagu, saya nggak tahu siapa pencipta lagu itu. Saya baru dengar itu lagu. Jadi kita bukan cuma melihat kekaguman Tuhan, kita mesti mengenal Dia. Mesti dekat dengan Dia. Sama kayak Ayub. Saya bilang begini, berarti Ayub waktu dia tiap pagi bangun mesbah untuk anak-anaknya, siapa tahu anaknya berdosa. Alkitab bilang gini, dia takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Ternyata Ayub belum mengenal Tuhan secara dekat. Sebab dia bilang begini, dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi sekarang dia bilang, mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ternyata saya dapati begini. Orang yang pelayanan belum tentu mengenal Tuhan loh. Bahkan orang yang suka memberi. Banyak orang saudara, donatur banyak. Saya banyak ketemuin pengusaha yang mendonatur banyak. Tapi belum tentu kenal Tuhan saudara. Belum tentu saudara. Sama seperti Ayub. Ini orang buat korban tiap pagi. Kalau saudara baca nanti ayat pasal pertama. Tiap pagi. Bukan Senin aja, bukan Selasa aja, bukan Rabu aja. Every morning, setiap pagi dia buat korban sama Tuhan. Tapi dia gak mengenal Tuhan loh. Saya bisa bayangkan, dia nggak mengenal Tuhan aja bikin korban. Apalagi setelah mengenal Tuhan, pasti lebih besar lagi korbannya kepada Tuhan saudara. Dan dia bilang gini, aku mencabut perkataanku. Pada akhirnya saudara, Ayub menyadari dan mengakui bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Boleh anaknya mati, boleh hartanya habis, boleh kena sakit penyakit, boleh istrinya mengutuki. Dia bilang begini, pada akhirnya rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Dan dia mencabut semua perkataannya. Saya dengarkan saya semua jemaat Tuhan di tempat ini. Semua jemaat El Perajim di tempat ini, dengarkan saya baik. Pada akhirnya rencana Tuhan tidak ada yang gagal atas hidupmu. So please, cabut semua perkataan-perkataan negatif yang pernah kamu ucapkan. Cabut saudara. Sebab siapa tahu ada di tempat ini yang sampai hari ini dia kepahitan dengan seseorang dan dia gak mau mencabut perkataannya. Cabut saudara. Ada berapa banyak orang saking pahitnya, saking kecewanya, dia gak mau cabut perkataannya. Sampai ada orang bilang begini, sampai mati pun aku gak pernah ku cabut perkataanku atas dia. Rinda saudara. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun saudara. Saudara, apa kata mencabut? Mencabut, aku mencabut perkataanku. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan ma'ac. M-A-A-C. Nah, nanti tolong Pak Petrus boleh diterjemahkan. Ya, adalah menolak, adalah menghapus dan membatalkan. Segala sesuatu yang pernah kita ucapkan atau pernyataan yang pernah kita ucapkan salah dan itu dibatalkan dan dihapus. Jadi kata-kata aku mencabut itu sama dengan aku membatalkan segala sesuatu atau pernyataan-pernyataan yang pernah aku ucapkan ataupun aku sampaikan. Jadi saudara, ketika saudara bilang, aku Tuhan mulai hari ini, aku cabut setiap perkataan-perkataan yang pernah aku ucap kepada orang. Itu artinya sama dengan saudara membatalkan, menghapus semua hal-hal yang salah. Saudara batalkan. Artinya saudara, yang baik jadi datang kepada saudara. Ada amin saudara? Maukah saudara membatalkan itu saudara? Maukah saudara mencabut itu saudara? Aku berdoa. Pulang dari gereja ini, mari saudara cabut semua perkataan-perkataan yang saudara pernah ucapkan itu. Dan mulai mengucapkan kata-kata yang memberkati. Dan terakhir, Ayub berkata begini, aku menyesal. Dan Alkitab begini, maka Ayub bertobat. Jadi saudara pikir Ayub gak bertobat? Bertobat saudara. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat saudara. Jadi penting sekali untuk kemudian kita mengucapkan kata-kata iman. Dan begini, bagaimana kita mengucapkan kata-kata iman kalau kita gak suka firman-Nya? Apa yang kita mau ucapkan? Kita gak tahu firman. Kan kita gak boleh sembarang ngomong. Harus kita tahu firman baru kita ucapkan firman saudara. Makanya gini, setiap informasi yang datang kepada kita, kita bisa batalkan dengan firman. Bukan dengan kata-kata dunia.
Bukan dengan paradigma atau pemikiran saudara yang saudara anggap baik. Gak bisa dibatalkan dengan itu. Satu-satunya yang bisa membatalkan semua itu dengan firman. Firman yang bisa membatalkan kata-kata yang gak benar. Bukan pemahaman kita. Bukan pemikiran kita. Masalahnya pertanyaannya, tahu gak kita firman? Bagaimana saudara mau membatalkan saudara gak tahu firman? Firman ini penting saudara. Saya selalu bilang begini. Keadaan boleh gak baik. Tapi firman gak pernah gagal saudara. Keadaan boleh mendikte kita. Tapi firman gak pernah gagal saudara. Firman bahkan bisa mengubah keadaan saudara. Makanya penting sekali untuk kita tahu firman. Berapa banyak anak Tuhan suruh buka Matius. Dicarinya di perjanjian lama. Dia bilang gak ada Pak Matius ayatnya, pasalnya. Karena dibukanya di perjanjian lama. Gak pernah dibaca. Coba lihat. Tapi kalau di gereja tepuk tangannya yang paling kuat. Disuruh buka Matius gak tahu di mana ayatnya. Haleluya. Gereja lain itu saudara. Di sini semua bagus semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta WL, singer boleh maju ke depan. Saudara, Ayub 42 ayat yang ke-10. Boleh tampilkan Ayub 42 ayat yang ke-10. Saudara lihat ke depan ini saudara. Ayub 42 ayat yang ke-10. Oke, saya bacakan untuk saudara. Lalu Tuhan, perhatikan baik saudara, memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Ayub ini perkataannya dia semasa dia ada masalah segala macam, dia meminta doa. Jadi saudara, saya nggak tahu saudara tahun ini apa tahun-tahun sebelumnya, saudara untuk seseorang atau keluarga saudara atau saudara-saudara, teman saudara, keluarga segala macam. Saya nggak tahu adakah perkataan yang keluar dari mulut saudara yang mungkin perkataan itu kasar atau bahkan boleh saya katakan jahat. Saudara, maka perlu saudara meminta doa untuk orang itu. Memang gak mungkin secara daging mendoakan orang yang menyakiti kita. Sakit banget. Tapi Alkitab begini, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah. Jadi kalau dia gak meminta mendoakan orang itu, gak dipulihkan keadaannya. Jadi saudara, saya gak tahu jemaat Tuhan tempat ini pernah enggak saudara perkataan-perkataan yang buruk, yang negatif kepada orang lain, kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman. Maka Alkitab begini, doakan mereka. Dan cabut setiap perkataan-perkataan itu. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Dan supaya apa? Tuhan memberkati hari-hari ke depan saudara. Mari buka tangan saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus yang baik. Biar mulut kami adalah memperkatakan hal-hal yang baik. Karena mulut ini punya kuasa untuk membangun dan meruntuhkan. Kami berdoa biar mulut kami ini memperkatakan yang baik. Sebab perkataan kami itu bisa membawa kesembuhan. Dan untuk itu biarlah kami bisa tenang. Tenanglah jemaat El Perajim. Tenang, 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 tenang. Engkau punya Tuhan yang besar. Dia ada di pihakmu. Dia membela-mu. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan berpindah. Tuhan tahu di mana engkau. Tuhan tahu alamatmu. Tuhan tahu tangisanmu. Tuhan tahu apa yang ada di hati kecilmu. Tuhan tahu. Tenanglah. Tenanglah, tenang, tenang, tenang. Jaga perkataanmu. Saya berdoa, cabut setiap perkataan-perkataan yang pernah kau ucapkan. Mungkin perkataan mengutuk, menghina, atau kau tidak mau mengampuni. Cabut dalam nama Yesus. Cabut. Cabut dalam nama Yesus. Aku mencabut setiap perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan-perkataan menghina, kekecewaan. Aku cabut dalam nama Yesus. Aku batalkan dalam nama Yesus. Dan biarlah semua yang baik, semua rencana Tuhan,
yang jadi atasku, atas keluargaku, atas anak-anakku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Syadabadabadaba. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Tuhan. kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saudara, mulai ucapkan kata-kata berkat saudara kepada orang-orang yang menyakitimu. Apakah itu keluargamu, apakah itu temanmu, apakah kepada musuhmu. Mulai ucapkan kata-kata berkat. Mulai cabut setiap perkataan-perkataan yang pernah saudara ucapkan. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan. Aku cabut setiap perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan-perkataan yang menyakiti, yang mengikat, kutuk, aku cabut dalam nama Yesus. Aku batalkan dalam nama Yesus. Dan biarlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, itu yang mendatangi kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat GBI LP Rajib di tempat ini, seperti keadaan Ayub dipulihkan. Ketika Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya yang menyakitinya, ketika dia mendoakan mereka, setelah dia mendoakan, maka Tuhan memulihkan. Setelah mendoakan, Ayub dipulihkan. Aku berdoa umat Tuhan di tempat ini, setelah mendoakan, setelah mengampuni, aku berdoa dipulihkan juga dalam nama Yesus. Dengarkan baik, tahun ini tahun yang baik untukmu. Tahun ini keadaanmu akan dipulihkan dalam nama Yesus. Ucapkan dalam nama Yesus. Cabut perkataan sia-sia dalam nama Yesus. Mulutku Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan
kami Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan yang begitu mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kami ingin mau lebih lagi pelihara setiap ucapan yang keluar dari bibir mulut kami. Dan kami Tuhan Yesus jadi anak-anak-Mu yang keluar dari bibir mulut kami adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang benar ya Tuhan. Tidak menambahi dan tidak mengurangi. Jadilah itu ya Tuhan di dalam kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan lanjutkan setiap kemurahan-Mu untuk mengubahkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya persilakan turun kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan lanjutkan memberikan persembahan kolekte kita pada hari ini. Kami persilakan kepada hamba-hamba yang bertugas untuk persembahan. Menjalankan persembahan. Haleluya. Yesus. Kita satukan hati kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan kami bersyukur Bapak. Hari ini kami mau bersiap untuk mengumpulkan persembahan kami. Persembahan akan dijalankan dan jemaat-Mu juga akan memberi dengan hati yang bersuka. Dengan persembahan yang ada dalam genggaman tangan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, yang kami beri ini Bapa. Bukan lebih daripada apa yang Tuhan juga berikan kepada kami. Tetapi kami boleh bersyukur, mengucap syukur bahwa Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Bila kami beri persembahan kami Tuhan. Supaya kami percaya berkat-Mu, janji-Mu Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami berbuat, beruntung dan berhasil. Yang siap memberikan persembahan bersama-sama kita katakan amin. Selamat memberi dan kita akan menyaksikan warta sepekan sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apa makanan saudara dan saya? Selama makanan saudara bukan melakukan kehendak Bapa, saudara nggak bisa serupa dengan Kristus. Mau nggak mau kita harus masuk dalam apa yang menjadi pekerjaan Kristus. Apa saudara? Injil. Selama kita tidak hidup bagi Injil, saudara nggak mungkin semakin serupa dengan Tuhan. Kita harus terlibat dalam pekerjaan. Selama kita tidak pernah terlibat, kita tidak pernah merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Kalau kita mau serupa dengan Dia, makananmu adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus sengaja meninggalkan sedikit pekerjaan buat kita. Sebenarnya kalau Dia mau lawat seluruh dunia ini gampang sekali. Tetapi bagi saudara-saudara nggak dapat bagian dalam kemuliaan. Tetapi Dia izinkan saudara dan saya mengambil sebagian dari kemuliaan itu. Yaitu apa? Hidup bagi Injil. Hari-hari ini kita harus kembali mengerti. Engkau dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Selama engkau tidak punya hati itu, engkau tidak bisa serupa dengan Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, berikut kami sampaikan informasi El Paris Medan dalam waktu sepekan. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Ruben Silalahi. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk membawa persembahan diakonia pada minggu ketiga. Persembahan ini diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Saatnya mengalir dalam kehidupan mereka yang susah. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Kelas Fondasi Orientasi Melayani akan dimulai pada Rabu tanggal 24 September 2025. Daftarkan diri Anda segera. Bagi pasangan yang berkomitmen untuk menikah, kami membuka kelas bimbingan pranikah di bulan Agustus. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Juli. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Have a great weekend and God bless you. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, ada informasi tambahan buat kita. Kalau minggu ini adalah minggu-minggu memperingati hari kemerdekaan kita,
Jadi minggu depan pas tepatnya adalah hari 17 Agustus. Dan kita mau untuk menghargai hari kemerdekaan kita yang ke-80 tahun. Bapak Ibu boleh pakai seragam yang lambang merdeka ya. Boleh merah putih terserah ya. Tapi kita mau bersama-sama hidup di dalam kemerdekaan, amin. Dan itu yang menjadi penghormatan kita, penghargaan kita. Kalau kita juga anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memerdekakan setiap umat-umatnya ya. Dan kita juga termasuk bangsa yang dipilih Tuhan, umat-umat yang dipilih Tuhan. Dan hari ini yang anak muda kita juga undang untuk ibadah anak muda boleh bergabung setiap 3:30 dan ayo kita bersama-sama berperan di dalam pelayanan ini. Kita mau menerobos buat bangsa kita, anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong ya. Haleluya. Kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan kita akan menyelesaikan ibadah kita dengan bernyanyi buat visi misi gereja kita di tempat ini. Memuridkan segala bangsa, kaum dan bahasa, menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memujimu, menyembahmu, selamanya kemuliaan kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersatu hati. Sungguh sebuah perjumpaan yang begitu indah Tuhan pada siang hari ini, di mana Engkau kembali lagi mengingatkan kepada kami, menegur kami, mengajari kami tentang firman-Mu di mana kita hidup sebagai anak Tuhan harus menguasai perkataan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini kami akan lebih lagi untuk belajar. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan perkataan-perkataan berkat. Ketika kami sakit kami perkatakan kami sembuh di dalam nama Yesus. Ketika kami sedang marah kami memilih untuk mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami mau bersepakat hati, kami mau berdoa buat hamba-Mu, Pastor Jonathan Manulang Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Tuhan. Tuhan pakai dia dengan sangat luar biasa ya Tuhan. Biar apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan saat ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bantu dan Tuhan buat dia berhasil Tuhan. Berkati juga anak dan istrinya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ada pemeliharaan yang sempurna atas keluarga ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga mau bersatu hati ya Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Wijaya Erwin Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran kepada kami, mengembalakan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar beliau juga memberikan hikmat dan urapan yang begitu luar biasa. Ada setiap tanda-tanda heran di dalam pelayanan beliau ya Tuhan. Berkati juga istrinya Tuhan, Ibu Gembala kami Lim Mariana. Berkati juga anak-anaknya Sam dan Gaby Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak yang tumbuh takut akan Tuhan. Yang menjadi garam dan terang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bersatu hati berdoa buat gembala di tempat ini Pak Budi dan Esther ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesabaran. Dan apapun Tuhan di dalam pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan yang memanggil mereka di sini, pasti Tuhan juga akan memberi segala kemampuan dan kecukupannya Bapa. Kami juga berdoa juga buat gembala-gembala satelit yang terpilih Tuhan. Gembala di Kabanjahe, Pastor Tegar dan keluarganya Tuhan. Juga gembala satelit di Samarinda, Pastor Patrice dan beserta keluarga Tuhan. Ya Tuhan terus memberkati mereka, memberkati pelayanan mereka. Ya Bapak kami juga mau berdoa buat para pelayan Tuhan, para koordinator yang terpilih di tempat ini. Berikanlah kami juga kesatuan dan kerendahan hati di dalam melayani Engkau Tuhan. Berikanlah kami satu visi misi di dalam melayani Engkau Tuhan. Di mana hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkatilah para pemusik, WL, singer, pendoa, usher, multimedia, semuanya Tuhan. Kami ini adalah anak-anak-Mu yang Engkau pakai semakin hari, semakin dewasa untuk melayani Engkau Tuhan. Bapa yang baik,
Di kesempatan siang ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran tertinggi presiden, wakil presiden beserta para staf menteri yang memperbantukannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga kebijaksanaan, peraturan pemerintah yang Tuhan berikan, mereka keluarkan adalah sesuai dengan kebenaran firman. Berkati juga Indonesia Tuhan. Biar hujan pertobatan terjadi di negara ini Tuhan. Khususnya terjadi di kota Medan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa kami menangkan di gereja ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Biar Engkau terus berkarya atas tempat ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu yang setia di tempat ini Tuhan. Baik yang mereka yang hadir di tempat ini maupun mereka yang berhalangan hadir. Kami percaya kami mau serahkan semua jemaat-jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kalau hari ini mereka sedang sakit, kami percaya hadirat-Mu, pengampunan-Mu, anugerah-Mu mampu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan mereka yang sedang bergumul, baik di dalam ikatan atau apapun, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang membebaskannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat mereka-mereka yang sudah memberi dan menabur. Kami percaya Tuhan kalau hari ini kami memberi, itu bukan karena untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi itu sebagai ungkapan rasa syukur kami, karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang masa dan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami mengucap syukur dan berdoa atas berkat jasmani yang Tuhan berikan. Kami percaya telah Tuhan sucikan dan kuduskan bagi kesejaman jasmani kami. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita, dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan